Saya serahkan kepada Pak Andre. Silahkan, Pak. Oke, halo, suara saya sudah terdengar ya. Oke, ya, apa kabar semuanya? Ketemu lagi gitu ya, walaupun dalam semuanya pasti sehat selalu ya semuanya, karena sedang lagi skripsi semua, walaupun kita tidak berjumpa langsung. Terima kasih untuk kehadirannya ya, semoga masih semangat sampai materi terakhir saya jelaskan. Materinya tidak banyak, teman-teman, nggak sampai 20 slide kok ya, mohon disimak dengan cermat. Oke, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. PPT saya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya. Oke, beberapa poin di sini sudah disampaikan sama Bu Anita sama Bu Tri ya. Jadi beberapa sudah disinggung sedikit, nanti saya akan membahas sedikit aja yang sudah disampaikan. Oke, baik. Saya langsung ke slide pertama ya. Tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Tri tentang hukum gitu ya. Nah, saya mau cerita sedikit nih tentang dunia kefarmasian sampai tahun sekarang ya di era digital. Oke, kenapa penting gitu hukum buat farmasi? Karena ya jumlah farmasi yang pengen lanjut ke program studi di apoteker itu jumlah kampusnya belum sebanding dengan jumlah mahasiswa yang akan mendaftar ya. Sehingga kenapa penting hukum di sini? Nah, pada saat teman-teman ya, maaf saya tidak mendoakan teman-teman besok pada saat setelah lulus S1 kemudian akan lanjut cita-citanya pengen ke PSPA. Mungkin ada yang baru pertama daftar langsung lolos gitu ya, alhamdulillah rezeki Anda dan keberuntungan orang berbeda gitu ya. Nah, di sini yang perlu dicatat adalah karena tadi jumlah kampus PSPA di Indonesia itu tidak sebanding jumlah pendaftar yang ada ya. Teman-teman besok mau daftar di semester genap atau ganjil, kemudian kemungkinan masih ada kesulitan ya. Karena di Ngudi Waliu sendiri untuk program PSPA lagi sedang kita dirikan gitu ya. Semoga tahun depan udah dibuka untuk program profesi apoteker. Nah, besok kalau teman-teman mau daftar PSPA nih, kalau satu kali nggak lolos, sebisa mungkin kalau tahun ini pengen daftar ya udah daftar lagi gitu ya. Walaupun sampai 5 kali gitu ya. Kalau pada saat zaman saya dulu, itu banyak sampai ada yang 10 kali gitu ya. Ada yang dari luar Jawa, sampai ada 1 tahun itu mereka betul-betul pengen masuk apoteker walaupun lebih dari 5 kali tetap di kampus negeri maupun swasta gitu. Lalu mungkin ya ada beberapa teman-teman yang memang pengen cari pengalaman dulu atau mungkin terkendala biaya untuk masuk ke PSPA. Nah, fungsinya UKOM di sini adalah untuk mendapatkan sertifikat kompetensi gitu ya. Nah, pada saat teman-teman sudah mendapat sertifikat kompetensi, teman-teman baru bisa melakukan pengajuan registrasi untuk mendapatkan STRTTK. Penting banget nih STRTTK jika sudah didapati teman-teman misalnya dari media elektronik ya, tidak dalam bentuk hard file tapi dalam bentuk soft file, itu bisa teman-teman gunakan di pelayanan farmasian ya, tidak hanya di farmasian, di luar farmasian pun juga beberapa instansi institusi juga mengisyaratkan harus menggunakan STRTTK tersebut kayak gitu ya. Nah, itulah penting dari hukum yang harus diikuti teman-teman farmasi pada saat setelah lulus sarjana farmasi besok ya. Oke, untuk penjelasan terkait sertifikat kompetensi, registrasi, dan surat tanda registrasi dapat teman-teman download di link bawah, sudah saya kopikan. Itu ada di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan. Oke, seperti saya cerita tadi di awal, untuk mendapatkan STRTTK, teman-teman harus mengikuti UKOM terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang tadi dengan menjawab ada 180 soal. Kalau 180 soal, misal kita dihitung 1 menit untuk satu macam soal ya. Dan tadi sudah dijelaskan sama Bu Anita, kalau dari 180 soal misal cukup waktu 1 menit, sedangkan soalnya tuh soal dalam bentuk cerita dan perlu waktu kita untuk membacanya gitu, untuk mencernanya di mana jawaban yang tepat itu di mana gitu ya. Oke, ini bisa teman-teman download, udah saya kopikan. Nanti materinya akan kita berikan ya. Oke. Oke, mungkin sampai saat ini ada yang bertanya apa sih bedanya kompetensi di D3 sama di S1 gitu ya.
Nah, kalau di D3 ini ada yang lulusan D3 farmasi atau disebut dengan ahli media. Ada juga yang lulusan D3 analisis farmasi dan Anda saat ini yang menjadi calon lulusan S1 farmasi. Tentunya ruang lingkup dan peran tugas serta fungsi dari kompetensi ini agak sedikit berbeda ya, karena jumlah pendidikan kurikulumnya juga berbeda. Oke, saya mau bahas yang D3 analisis farmasi. Di sini lingkupnya tidak ke pelayanan farmasian ya, tapi dia lebih fokus kepada pengelolaan bahan atau perawatan lab farmasi gitu ya. Tidak fokus kepada pelayanan farmasian. Nah, untuk lulusan D3 farmasi juga bersamaan dengan lulusan S1 farmasi itu ada kesamaan di mana mereka sama-sama melakukan pelayanan farmasian, juga melakukan produksi, distribusi, sediaan farmasi. Nah, selain itu untuk lulusan S1 farmasi yang cakupannya lebih banyak, contohnya di situ S1 farmasi harus memenuhi 8 start farmasis plus ya. Contohnya ada caregiver, decision maker, komunikator gitu ya, long lab learner dan lain sebagainya. Itu perlu dimiliki oleh seorang farmasi atau lulusan S1 farmasi. Gitu ya. Oke, ini adalah 6 dasar keahlian yang harus dimiliki farmasi. Saya kira teman-teman udah di luar kepala ya, udah khatam terkait 6 pokok bahasan ini karena udah sering didapati di farmakoterapi ya, mulai dari farmakoterapi 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke, yang pertama ada identitas tentang obat ya. Di sini teman-teman farmasi memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait dengan identitas dari obat ya. Oke, jangan sampai pada saat si pasien menerima obat tidak farmasi lakukan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi terkait obat ya. Terutama obat-obatan yang logo keras gitu ya. Selain obat logo keras, obat logo hijau dan biru pun perlu diberikan perhatian khusus bagi seorang farmasi pada saat melakukan penyerahan pada si pasien biar apa ya, biar tidak ada kesalahan dalam cara penggunaan, cara minum obat gitu ya. Untuk aturan pakai sendiri juga farmasi memberikan KE terkait dengan aturan pakai yang tadi ya, dan cara pakainya bagaimana. Untuk efek samping obat, nah ini mungkin kalau saya telah di berbagai macam layanan farmasian ya yang dimiliki seorang sarjana farmasi, terutama terkait efek samping obat itu tidak perlu teman-teman farmasi sampaikan kepada pasien gitu ya. Pun kalau di soal farmakoterapi yang biasa kami keluarkan itu ya, ada di pretest atau di studi kasus, itu teman-teman tidak harus menjelaskan kalau obat tersebut dapat menyebabkan pusing kepala gitu ya, mual muntah. Karena hampir semua obat ada efek samping yang seperti itu. Atau ada tambahan lain misal headache yang bisa menyebabkan pasien pusing kepala gitu ya. Nah, kalau bisa sih yang efek samping kayak gitu tidak perlu disampaikan. Yang perlu farmasi sampaikan terkait efek samping obat adalah yang efek sampingnya itu secara persentase atau dari banyak penelitian memang efek samping itu banyak menimbulkan reaksi obat yang tidak diinginkan bagi berbagai macam pasien gitu ya, walaupun tidak semua pasien akan merasakan efek samping obat tersebut. Contoh nih ada berbagai macam obat-obat yang sering banget saya jelaskan di farmakoterapi gitu ya, misal pemberian obat diabetes mellitus gitu yang metformin dapat menyebabkan efek samping di gastrointestinal, kemudian obat-obat anti TBC gitu ya, tuberkulosis itu hampir semua obat TBC banyak menimbulkan berbagai macam efek samping, kemudian obat sitostatika yang bisa menyebabkan peningkatan kadar leukosit gitu ya, atau bisa pasien mengalami infeksi akibat dari keparahan atau manifestasi klinik yang lain. Di samping itu berbagai macam obat yang lain perlu farmasi terapkan kembali, dibaca kembali efek samping apa aja yang persentasenya banyak, gitu ya. Oke, intinya efek samping yang prevalensi banyak aja yang perlu kita sampaikan ke pasien. Contoh nih, pasien yang mengalami gangguan gastrointestinal ya, pasien yang mengalami diare, kemudian dapat obat Norid gitu ya. Norid itu sedianya berwarna hitam ya, teman-teman. Kemarin ada di suami dikasih di kelas transfer saya ngajar. Nah, KIE yang perlu disampaikan farmasi terkait dari penggunaan Norid untuk mengobati diare adalah tinjanya berwarna hitam gitu ya. Nah, takutnya pada saat farmasi tidak menyampaikan terkait efek samping obat, nanti si pasiennya kaget nih, kalau pas dia BAB kok tinja saya berwarna hitam gitu ya. Nah, kalau kita udah kasih KIE, berarti pasien udah paham, oh itu efek samping dari penggunaan Norid tidak apa-apa gitu ya. Jadi dia tidak
ada persepsi terkait dengan oh saya punya penyakit lain gitu ya. Di luar saya ada gejala diare gitu. Kemudian bagaimana kita sebagai farmasi memberikan penyampaian obat ya terkait dengan penyimpanan obat tadi sudah disampaikan sama Bu Anita. Kemudian ada verifikasi juga melalui verifikasi akhir ya. Pada saat kita sudah menyampaikan semua KIE terkait dengan identitas dari obat, kita perlu minta verifikasi kembali oleh si pasien apakah informasi yang sudah farmasi sampaikan sudah dipahami betul-betul oleh seorang pasien gitu ya. Sehingga pada saat pasien sudah pulang bawa obatnya tadi, sudah mendapatkan obat, pada saat dia di rumah dia tidak perlu nelpon dari farmasi kembali terkait dengan cara penggunaan obat, bagaimana cara minum obatnya gitu ya, atau berapa lama penggunaan obatnya ya, serta informasi yang lain. Oke. Oke, ini saya cari ya Bu Anita, Bu Tri, emang matrik buat S1 tuh nggak ada. Saya cari adanya matrik D3 farmasi dan matrik apoteker gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari tinjauan 1, 2 sampai tinjauan 6 itu semuanya hampir banyak kemiripan dan kesamaan. Juga kemungkinan yang punya S1 itu ada kesamaan mirip dari beberapa tinjauan kompetensi yang ada di sini gitu ya. Misalnya yang di tinjauan yang ke-1 untuk area kompetensi keterampilan teknis kefarmasian gitu ya. Misalnya nanti ada soal resep, ada pilihan jawaban A, B, C, D. Di situ ada beberapa macam sediaan obat dalam sediaan formulasi. Terus pertanyaannya apa gitu ya, Mr. Faktor Veres. Nah itu yang dalam ujian kompetensi yang perlu farmasi cermati bagaimana dalam keterampilan itu obatnya itu harus apa sih, harus digerus atau dicampur ya kayak gitu. Ini terkait dengan domain kognitif. Kemudian ada aplikasi dasar-dasar ilmu farmasian, juga kemudian profesionalisme, etika, legal, dan komunikasi efektif ya. Kalau komunikasi efektif ini bisa masuk ke soal-soal dalam bentuk KIE tadi. Nah, kalau di tinjauan kedua di sini ada kognitif, pengetahuan prosedural, dan afektif ya. Kalau di apoteker itu kognitif ya. Kalau di S1 atau D3 biasanya afektif gitu ya. Nah, untuk persentase ini juga biasa terkait dengan jumlah soal yang akan mungkin muncul di UKOM. Kemudian ada contoh obat yang recall of knowledge, reasoning ability ya. Nah, ini nanti saya contohkan di soal, ada contoh soal ya. Oke, ini udah disampaikan sama Bu Tri terkait dengan produksi sediaan farmasi. Tadi plan farmasian sudah dibahas sama Bu Anita, juga distribusi juga sudah dibahas sama Bu Anita ya. Nah, kalau di UKOM itu farmasi juga beberapa saya cek di soal tahun-tahun lalu ya, ada fitokimia, obat tradisional gitu ya. Kemudian ada alkes juga disampaikan Bu Anita tadi, dan juga ada PKRT. Lalu untuk tinjauan ke-6 ada persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan. Ini juga masuk di drug management cycle ya untuk tinjauan yang ke-6. Oke, ini matrik blueprint yang di D3 itu disusun oleh APDFI dan PAVI ya. Kalau kita cocokkan dengan matrik blueprint yang ada di UKI, ada beberapa kemiripan ya di sini. Contohnya yang di tinjauan kedua tadi ya, yang kognitif dan pengetahuan prosedural. Kemudian yang di tinjauan ketiga ada kesamaan di recall knowledge dan reasoning ability. Nah, kalau di matrik D3 ya, saya lihat itu tidak ada tinjauan yang kelima yang bahas farmakoterapi yang langsung ke sistem organnya ya. Kalau di blueprint UK ini langsung ke sistem organ per penyakit. Oke, tapi nanti saya kasih tahu teman-teman ada pedomannya untuk yang tinjauan kelima ya. Ada buku sama linknya saya cantumkan di slide terakhir. Oke, saya nggak perlu lama-lama ya, langsung ke contoh soal karena tadi sudah banyak disampaikan. Nah, contoh soal ini memuat yang ada di kira-kira yang ada di blueprint ya, yang kemungkinan akan keluar. Nah, jabaran di tinjauan ke-1 ini terkait dengan pelayanan farmasian. Yang domainnya itu kita pakai kognitif ya, yang warna hitam. Kemudian tinjauan ketiga terkait dengan recalling knowledge. Dan di sini contoh soalnya adalah dari sediaan padat ya. Contoh sediaan itu banyak ya, ada yang cair, padat, larutan gitu ya. Nah, untuk penyakitnya, tinjauan kelima terkait dengan farmakologi dan peran di tenaga teknik farmasian, apa yang harus dipilih atau dilakukan jika menemukan soal yang seperti ini ya. Ini adalah contoh soal pelayanan swamedikasi
dengan Fignet. Fignet itu adalah, nah biasanya kalau dosen-dosen ya, terutama dosen yang klinis ya, saya sendiri kalau bikin soal langsung ke intinya soal ya, tapi tambah Fignet. Nah, kalau Fignet ini adalah soal dengan contoh cerita, jadi memang agak panjang ya, karena aturan dalam pembuatan soal hukum memang harus seperti itu. Oke, ya teman-teman cermati untuk soal yang pertama. Seorang wanita berusia 30 tahun datang ke apotik meminta tablet yang mengandung misoprostol 200 mikrogram tanpa membawa resep. Beliau mengaku sebagai seorang dokter dan tablet tersebut akan digunakan untuk ibunya yang sedang dirawat di rumah. Pertanyaan dari soal tersebut adalah, apa indikasi secara farmakologi dari obat tersebut? Pilihan yang pertama antipeptik ulcer, pilihan kedua antipiretik, pilihan ketiga analgesik, pilihan keempat antiemetik, dan pilihan kelima anti diare. Boleh dijawab teman-teman jawabannya apa dari soal yang pertama? Oke, ada jawaban yang lain? Oke, jawabannya ya, berarti sebagai antipeptik ulcer ya. Tentunya udah jelas ya terkait dengan indikasi obat di sini. Nah, yang perlu teman-teman calon farmasi ketahui adalah untuk obat-obatan ya terkait dengan indikasi dosis obat, kemudian kontraindikasi, adanya alergi, itu nanti akan mungkin muncul di beberapa soal hukum, terutama untuk soal yang farmasi komunitas dan farmasi klinis ya. Dari contoh soal yang saya cantumkan di sini. Kemudian soal kedua, ini masih sama, dan tujuan ketiga liasoning ability ya, masih juga terkait dengan sediaan padat, dan di sini contoh soalnya adalah terkait dengan antihistamin dan anti alergi. Ini juga termasuk soal dalam pelayanan swamedikasi. Saya bacakan soalnya. Seorang laki-laki usia 50 tahun datang ke apotek minta obat anti alergi untuk batuk kering yang telah dirasakannya selama 1 bulan yang lalu. Beliau mengaku telah meminum obat batuk hitam namun tidak kunjung berkurang. Dari penggalian informasi oleh tenaga teknik kefarmasian, didapat bahwa pasien baru mengonsumsi kaptopil dosis 50 mg secara teratur dari 1 bulan yang lalu ya. Kalau kita cek di situ, pasiennya udah patuh minum obat nih selama 1 bulan yang lalu. Pertanyaannya adalah, apa sajakah informasi yang informasi penting digali dari pasien tersebut? Pilihannya ada nama pasien dan umur, pilihan kedua diet, makanan, dan minuman, pilihan ketiga riwayat sakit, alergi, dan umur, pilihan keempat riwayat alergi, penggunaan obat dan diet, makanan, dan minuman, dan pilihan terakhir adalah riwayat minum obat, diet, dan makanan. Bisa dijawab? Silakan dicermati kembali. Boleh dijawab? Pasiennya udah konsumsi obat antihipertensi ya. Antihipertensi kaptopil golongan apa sih? Masih ingat? Kaptopil golongan ACI. AC inhibitor, iya. Contohnya kaptopil. Efek sampingnya adalah batuk ya selama 1 bulan ini. Dari informasi ini apa yang perlu farmasi gali? Di soalnya sudah jelas ya, selama penggunaan obatnya berapa lama, contoh obatnya, dosisnya ada berapa. Di sana ada keterangan pasien minta obat anti alergi untuk batuk keringnya. Jawabannya adalah D, Pak. D. Oke.
Siapa yang menjawab tadi? Oke, jawabannya ada D ya, terkait dengan riwayat alergi yang perlu digali. Kenapa riwayat alergi harus digali? Ya, oke, kalau kita farmasi pasti udah tahu ya, efek samping kaptopil itu untuk penggunaan lama adalah batuk kering gitu ya. Nah, riwayat alergi yang perlu farmasi gali selain dari gejala yang muncul, bisa aja mungkin pasien ada riwayat penyakit terdahulu gitu ya, makanya harus kita gali gitu ya. Atau memang ada riwayat penggunaan obat sebelumnya. Apakah pasien mungkin pernah minum obat kaptopil ini atau dia di rumah udah minum obat lain, misalnya antihistamin untuk mengobati gejala batuk keringnya gitu ya. Kemudian penggunaan obatnya itu udah berapa lama sih kita perlu cek apakah pasien itu patuh nggak minum obat gitu ya. Apakah dia ada mengkonsumsi obat yang lain untuk menangani gejala alerginya atau dalam kondisi lain ya, karena ini terkait dengan kardiovaskular juga antihistamin dan alergi, makanya perlu kita gali lagi terkait dengan penggunaan obatnya selain captopril ini. Kemudian terkait dengan terapi non farmakologi gitu ya. Apakah pasien ini seorang obesitas, tapi kalau di soal tidak ada keterangan obesitas gitu ya. Untuk diet makanan dan minuman, mungkin pasien ada gejala alergi terkait dengan beberapa makanan gitu ya. Misalnya dia alergi seafood gitu ya, atau beberapa minuman lain, misal produk susu yang tidak bisa dia konsumsi sehingga dapat menyebabkan batuk kering gitu ya. Oke, itu soal yang kedua. Oke, kira-kira contoh soal hukum besok kayak gini ya. Soalnya ini aja ya, nggak semuanya. Ini saya contohin aja dalam bentuk tabel. Nanti yang keluar di CBT adalah langsung soal dan pilihan jawabannya. Gitu. Soal yang ketiga, masih dalam pelayanan farmasian medikasi untuk obat saluran cerna ya. Saya bacakan soal yang ketiga, usia 10 tahun dan sudah 2 hari mengalami sembelit. Informasi apa yang perlu digali oleh petugas farmasi dan apotek serta buah yang kurang. Perempuan tersebut ingin agar anaknya cepat BAB. Pertanyaan adalah, apakah rute pemberian yang sesuai untuk pasien anak usia 10 tahun tersebut agar memberikan efek terapi yang cepat sebagai pencehar? Pilihannya yang A per oral, B per anal, C per vaginal, D per enteral, yang E perkutan. Silahkan dijawab. Soal nomor B. 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 Oke. Saya kira nomor 3 ini lebih gampang ya. Nah, nomor 3 ini kita lebih fokus kepada bentuk sediaan obatnya ya. Ini sudah jelas dari pertanyaannya obat yang memberikan efek terapi yang cepat ya. Nah, kalau jika dibanding pemberian anal dan intraanal berapa waktu gitu ya. Nah, kalau ke vaginal sama seperti obat yang selalu langsung mencapai ke saluran sistemik ya, efek terapinya lebih cepat ya. Makanya kita pilih jawaban yang B per vaginal. Oke, teman-teman, itu untuk beberapa contoh soal farmasi klinis atau farmasi komunitas ya, juga terkait. Oke, saya contohkan 3 soal dulu, biar teman-teman ada gambaran terkait dengan soal hukum yang mungkin muncul. Nah, untuk pilihan jawabannya itu A sampai E ya, enggak sampai A sampai D, enggak A sampai E. Oke. Nah, teman-teman yang dari transport 3 farmasi mungkin terkait pengetahuan obatnya udah cukup bagus ya. Nah, yang dari S1 farmasi karena belum ada pengalaman praktek, karena hanya baru PKL ya. Oke, mungkin teman-teman masih punya kesulitan terkait dengan cara menghafal obat gitu ya. Nah, ini ada yang namanya singkatan mnemonik, itu termasuk dalam abstrak atau benda nyata, artinya teman-teman farmasi menghafal obat. Contohnya nih, kita datang ke apotek atau teman-teman yang kerja di apotek masih baru nih gitu ya. Biar cara penghafalan obatnya lebih cepat, kita pakai metode mnemonik. Contoh nih, ini ada sediaan parastamol gitu ya, dosisnya 500 mg. Oh, ini bentuk obatnya dosisnya 500 mg gitu ya. Oh, ini
nama obatnya ini gitu ya. Jadi sebisa mungkin jangan baca nama dagangnya, baca komposisi obatnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan mnemonik. Jadi kita menghafal obat langsung ke benda yang nyata. Atau contoh gini ya, kita di apotek sedang melakukan penyimpanan obat ya berdasarkan kelas terapi gitu ya. Nah, kayak gitu kita bisa langsung untuk obat yang urutan A, obatnya ini aja gitu ya. Bentuk obatnya kayak gini gitu ya. Nah, jadi dalam bentuk mnemonik itu kita bisa melihat langsung dari bentuk obatnya tadi, obat yang sudah jadi ya. Kemudian untuk obat-obatan yang golongan cephalosporin ya, karena cephalosporin ada golongan generasi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, teman-teman yang perlu perhatikan untuk golongan cephalosporin, awalnya tuh pasti safe gitu ya. Nah, untuk biar tidak salah dalam menghafalnya, kita bisa mengkategorikan obatnya berdasarkan generasi ya gitu ya. Contoh di sini ada antibiotik cephalosporin, ada cefixime, ceftazidime, cefadroxil, dan cefaclor. Oke, kalau di pelayanan kita kalau udah punya jam terbang yang tinggi pun kadang mungkin masih bisa salah gitu ya, karena awalnya masih sama. Nah, dari obat-obatan ini tentunya dari dosis mungkin ada banyak perbedaan. Selain kita menghafal di huruf awalnya atau nama panjangnya, kita juga mungkin harus menghafal terkait dengan dosisnya biar tidak salah dalam pengambilan obat atau dalam pemberian obat, pengambilan dan pemberian obat ya, serta penyerahan obat. Untuk imbuhan azol nih, nah contohnya ada obat yang untuk gangguan gastrointestinal ya, golongan proton inhibitor PPI. Itu kan golongan obatnya ujungnya juga azol semua ya. Pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol gitu ya. Kemudian omeprazol itu golongan azol juga ya. Kalau bisa jangan salah karena ini kaitannya berbeda antara anti jamur dan obat gangguan gastrointestinal ya. Kalau azol yang di sini sebagai anti jamur, ujungnya sama-sama azol. Ya, ini anti jamur. Contohnya ada fluconazol, cotrimoxazol, miconazol. Ini obat dari persentase yang dijual atau disebutkan dokter sering banget diberikan ke pasien ya, terutama di Indonesia untuk obat yang ini contohnya. Kayak gitu. Oke, kemudian berdasarkan jenis penyimpanan abjad, alfabetis, kelas terapi, bentuk sediaan, dan suhu ya. Saya kira yang bagian akhir ini udah di luar kepala teman-teman semua ya terkait dengan penyimpanan obat biar lebih cepat menghafalnya. Tuh. Oke, nah ini ada di buku yang dari Afdi sama Pak Vita dia. Lampirannya banyak sekali. Oke, teman-teman bisa cek di lampiran ini terkait dengan penyakitnya, problem mediknya, kemudian kategori obatnya. Ini contoh obatnya ya. Dari obat anti nyeri, kemudian obat, pokoknya di sini ada semuanya, obat lingkaran merah, obat lingkaran hijau, dan lingkaran biru juga ada di lampiran buku yang saya, ini ya, contoh bukunya yang Oke, contoh bukunya ini di Blueprint UKI Kompetensi di 3 Farmasi dan 3 Analisis Farmasi dan Makanan tahun 2020. Oke, teman-teman kalau mau ngecek terkait dengan perubahan penggolongan, pembatasan dan kategori obat juga ada di Permenkes nomor 3 tahun 2021 ya. Di sana ada perubahan untuk obat yang dulunya keras sekarang jadi obat logo biru gitu ya. Kemudian ada batasan nih, contohnya obat golongan NSAID ya ibuprofen ada dosis yang 200 sama 400 ya. Nah, kalau dosis 400 itu masuk dalam obat lingkaran huruf K berwarna merah yang ibuprofen 400. Kalau ibuprofen 200 dia masuk ke dalam obat logo biru ya, obat bebas terbatas. Itu yang ibuprofen. Nah, untuk peraturannya ada di Permenkes nomor 3 tahun 2021. Di sana ada golongan obat, berbagai macam obat, lalu ada dosis yang harus diberikan gitu ya. Misalnya ada piroxicam dalam sediaan salep 5%, itu boleh diberikan tanpa resep dokter ya. Selebihnya itu harus diserahkan tanpa resep dokter. Artinya kalau sedianya lebih dari 5%, dia masuk dalam obat keras. Nah, teman-teman bisa download di link yang di sini ya. Kemudian terkait dengan standar penfarmasian di klinik, teman-teman bisa klik di link yang ini ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan singkat aja. Kemudian saya mau perlihatkan untuk
lampiran obat yang di sini ya, di blueprint UK ya. Oke, bukan blueprint UK ya, blueprint D3. Semuanya ada di sini terkait dengan pelayanan kefarmasian, kemudian singkatan bahasa Latin. Nah, ini masuk di farmaseutika atau di farmasi komunitas juga banyak soal-soal dari resep ya. Teman-teman bisa pelajari di blueprint UK TTK 2021 ya. Nih, untuk kepanjangannya banyak banget terkait dengan bahasa Latin dalam penulisan resep. Kemudian ini cakupan perbekalan farmasi juga ada di sini ya untuk obat golongan, contoh obat dan golongan. Kemudian Alkes dan PKRT tadi yang disampaikan Bu Anita, contohnya juga ada di sini. Ya, kemudian terkait dengan manajemen juga ada di situ ya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Singkat aja, silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Ya, terima kasih Pak Andre. Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin ini untuk teknisnya. Jadi besok sudah ini ya, sudah mendapatkan link Zoom untuk pembekalan besok ya, yang akan dipandu oleh tim UKOM dari universitas. Ya, jadi besok teman-teman bisa untuk join lagi jam 9 untuk mohon untuk tepat waktu ya teman-teman ya, jam 9. Kebetulan link Zoom-nya yang menyediakan dari UNIF juga tepat jam 9 dibukanya seperti itu. Baik, silahkan kalau ingin ada yang didiskusikan baik terkait materi ataupun terkait teknik pelaksanaan UKOM-nya teman-teman. Nah ya, ini sudah di-share oleh Bu Anita ya untuk besok, untuk briefing UKOM besok ya. Cukup teman-teman hari ini. Kayaknya udah paham semua Putri, nanti kita lihat di hasilnya saja ya. Semoga kuliahnya 4 tahun atau yang dari D3 dan lanjut ke S1 juga udah hampir 5 tahun, itu semoga sudah mumpuni semua gitu ya, kompetensinya sudah terserap semua. Besok kita bertemu di dalam soal-soal yang di try out kan gitu ya, teman-teman latihan. Baik Bu Anita, teman-teman kalau sudah cukup semua ya, sudah paham, dilihat hasilnya besok. Ini juga ada beberapa yang belum join ya, karena kalau dari data yang mengikut ambil skripsi itu 139, tapi ini baru 119 dengan saya dan Bu Anita. 107. Ini 110 ya, 107. Ada 20-an yang belum join, mudah-mudahan nanti bisa ikut ujian tryout-nya besok. Baik, ada tambahan Bu Anita cukup? Cukup, mungkin teman-teman sudah bisa ini dulu ya, copy paste dari kolom chat untuk Zoom yang besok. Ya, Mbak Yuliana. Ya, gimana Mbak Yuliana? Silakan open mic langsung aja Mbak. Maaf Ibu, salah pencet. Oh. Kirain sudah senang ada yang tanya. Salah lagi chat. Ya sudah, baik. Berarti sudah cukup ya teman-teman ya. Baik, demikian untuk pembekalan materi UKOM internal hari ini. Terima kasih atas materinya juga dari Bu Anita dan Pak Andre, juga kehadiran teman-teman untuk mengikuti pembekalan hari ini. Mudah-mudahan ini ya bermanfaat untuk teman-teman nanti pelaksanaan tryout-nya yang akan dilaksanakan besok hari Kamis. Nanti untuk teknisnya mohon sekali lagi besok untuk dapat bergabung dengan tim UKOM dari universitas untuk briefing pelaksanaan UKOM. Baik, demikian untuk pembekalan hari ini.
Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Silahkan lihat Zoom-nya, teman-teman semua, silahkan.